Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azlina Jasmine Hairunisa dengan NIM 2100209 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Daris Hadianto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Stres Akademik Mahasiswa di Masa Pandemi COVID-19. Adapun yang akan saya bahas yaitu abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Stres akademik pada mahasiswa meningkat semenjak pandemi COVID-19 menyerang. Pada mahasiswa, pembelajaran secara daring memberikan beberapa efek pemicu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan stres saat kuliah daring, seberapa efektif pembelajaran daring, dan mengetahui dampak pembelajaran daring terhadap mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan cara memberikan kuesioner kepada mahasiswa dari berbagai universitas. Berdasarkan hasil survei, beberapa faktor penyebab stres pada mahasiswa adalah jaringan yang kurang stabil, banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen, kondisi lingkungan yang kurang kondusif, dan sulitnya memahami materi saat pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran daring dikatakan tidak efektif sebesar 84,4% dan efektif sebesar 15,6%. Dampak dari pembelajaran daring membuat mahasiswa kesulitan tidur karena memikirkan tugas dan merasa jenuh saat pembelajaran. Di negara Indonesia sedang dihebohkan dengan adanya wabah virus corona yang sering disebut COVID-19. Virus corona ini menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan di Cina pada akhir Desember tahun 2019. Dengan adanya wabah virus corona ini, setiap negara harus bertindak cepat untuk menghentikan angka penyebaran COVID-19. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu menghimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak antar masyarakat dan menjauhi segala bentuk kerumunan atau perkumpulan yang menyangkut banyak orang. Hal tersebut mengakibatkan setiap orang harus mengurangi aktivitas di luar rumah, termasuk dalam proses pembelajaran. Dengan diadakannya kebijakan tersebut, proses pembelajaran harus dilaksanakan secara daring, termasuk di perguruan tinggi. Menurut Mustafa dan kawan-kawan, tahun 2019, pembelajaran daring adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet atau seperangkat alat elektronik lainnya sebagai teknik penyampaian isi pembelajaran, interaksi, dan fasilitas, serta dibantu oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Di situasi pandemi COVID-19 ini, pembelajaran secara daring menjadi salah satu alternatif untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Menurut Irawati dan Jonathan tahun 2020, perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran daring mengakibatkan pembelajaran tidak dapat berjalan dengan efektif. Seiring berjalannya waktu, pembelajaran daring bisa berpengaruh pada mental mahasiswa. Pengaruh kepada mental mahasiswa ini bisa dikatakan mahasiswa mengalami stres. Stres sendiri menurut Sandra dan Ifdil tahun 2015 adalah kondisi seseorang individu yang mengalami ketidakseimbangan karena ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan kenyataannya dan mempengaruhi perilaku individu tersebut.
Menurut penelitian yang telah diteliti oleh Rina Kartika tahun 2020, mahasiswa mulai memproteskan beberapa hal seperti kendala jaringan, borosnya paket data, karena harus melakukan perjumpaan online atau aplikasi Zoom, sulitnya penanganan tugas kelompok, bahkan pembelajaran daring yang baru dilaksanakan beberapa hari saja, mahasiswa sudah diberikan banyak tugas. Hal ini berdampak pada kesehatan mental mahasiswa hingga mahasiswa mengalami stres. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan stres saat kuliah daring, seberapa efektif pembelajaran daring, dan mengetahui dampak dari pembelajaran daring. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Menurut Sugiono tahun 2002, metode survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi yang besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan peristiwa-peristiwa relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Pengambilan data penelitian ini menggunakan desain cross-seksional, yaitu mengumpulkan data pada suatu waktu tertentu. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden melalui Google Form. Responden diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan yang ada pada kuesioner yang bertujuan untuk memenuhi data penelitian ini. Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut diolah agar mendapatkan suatu data hasil perhitungan yang mengarah pada suatu kesimpulan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini dibagi ke dalam beberapa subpokok bahasan, antara lain usia responden yang mengisi kuesioner, lalu faktor penyebab stres selama kuliah daring, kemudian efektivitas belajar selama daring, dan dampak kuliah daring terhadap mahasiswa. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini sebanyak 3 responden berusia 17 tahun, 35 responden berusia 18 tahun, dan 4 responden berusia 19 tahun, dan 2 responden berusia 20 tahun. Jika ditotalkan ada 45 responden. Pada tabel kedua mengenai pertanyaan tentang faktor penyebab stres selama kuliah daring, saya membagikan 4 pertanyaan kepada responden seperti yang tertera pada tabel. Pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa menjawab ya pada seluruh pertanyaan yang telah diberikan kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang tertera pada pertanyaan menjadi faktor penyebab stres terhadap mahasiswa. Selanjutnya, pada tabel ketiga dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran daring dikatakan tidak efektif sebesar 84,4% atau setara dengan 38 responden, dan dikatakan efektif sebesar 15,6% atau setara dengan 7 responden. Menurut Hamdani dan Priyatna tahun 2020 mengemukakan bahwa ketidakefisienan pembelajaran daring disebabkan oleh mahasiswa merasa kesulitan dalam belajar mandiri dari hanya membaca materi, dan penugasan kurang memuaskan dan sulit membuat mahasiswa paham. Lalu mahalnya biaya untuk membeli kuota internet, gangguan pada jaringan, dan terdapat kegiatan perkuliahan di luar jam yang seharusnya, dan juga ketidaksiapan dosen dalam menyampaikan materi selama pembelajaran. Kemudian, pada tabel keempat menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa menjawab ya pada kedua pertanyaan yang sudah saya berikan kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari pembelajaran daring ini benar dirasakan oleh mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, dengan total 45 responden dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab stres pada mahasiswa yaitu karena jaringan yang kurang stabil, banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen membuat mahasiswa kurang beristirahat, kondisi lingkungan di rumah yang kurang kondusif, serta sulitnya memahami materi saat pembelajaran dikarenakan keterbatasan ruang antara mahasiswa dengan dosen. Kegiatan pembelajaran daring
dikatakan tidak efektif sebesar 84,4% dan dikatakan efektif sebesar 15,6%. Mahasiswa merasa keterbatasan ruang, waktu, biaya, dan jaringan internet mengurangi keefektifan pembelajaran daring. Dampak dari pembelajaran daring membuat mahasiswa kesulitan tidur karena memikirkan tugas dan merasa jenuh saat pembelajaran karena hanya menatap layar laptop setiap harinya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.